Shalom, selamat pagi. Mari kita akan dengar beberapa kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kasih karunia Allah yang berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami, telinga dan hati kami, dan juga urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menangkap dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kami, dan kami semakin hari semakin menyerupai Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Pesan Tuhan buat kita adalah tentang intimidasi. Ya, tentang intimidasi. Jadi pesannya gini, jangan jadi orang yang mudah terintimidasi. Jangan jadi orang percaya yang mudah terintimidasi. Nah, kita hidup di dunia ini adalah dimana kita hidup dengan segala macam informasi, ya, bisa masuk ke dalam kita. Ada informasi yang baik, ada informasi yang gak baik, ada informasi yang bahkan bisa mengintimidasi kita. Nah, kita hidup di satu keadaan yang memang tidak bisa dipungkiri, itu satu keadaan yang sebenarnya seperti itu. Nah, cuman yang Tuhan ingatkan melalui pesan Tuhan ini adalah gini. Intimidasi boleh datang, intimidasi boleh ada, baik itu melalui berita, baik itu melalui keadaan, baik itu melalui apa aja, intimidasi boleh ada. Tapi yang terpenting adalah jangan terintimidasi. Kita diintimidasi nggak jadi masalah, tapi jangan jadi kita terintimidasi. Nah, jadi jangan kita pikir gini loh, bahwa wah, kalau hidup di kota kita terlalu banyak informasi dan banyak intimidasi, kita akhirnya pindah gitu, pergi ke satu hutan yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada manusia. Bunyi-bunyian yang ada di hutan pun juga yang kita dengar itu bisa mengintimidasi. Nah, jadi intimidasi bisa terjadi kapan aja, intimidasi bisa terjadi sama siapa aja, tapi poinnya adalah jangan sampai kita mudah terintimidasi. Nah, kalau kita baca di ayat pendukung yang dimana pesan Tuhan ini, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 ya. Ia berdiri dan berseru kepada ayat yang ke-8 ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, jadi intimidasi bisa datang dari mana aja dan kapan aja. Nah, tapi ini yang jadi persoalannya adalah jangan sampai kita terintimidasi. Nah, kalau kita baca dari apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini, ternyata Saul dan seluruh pasukan Israel itu terintimidasi. Nah, sebaliknya yang terjadi sama Daud itu bukan orang yang tidak diintimidasi. Bahkan dia diintimidasi bukan hanya oleh Goliat, dia diintimidasi oleh kakaknya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Lihat, ini kan intimidasi itu. Daud juga dengar intimidasi dari Goliat, juga intimidasi dari kakaknya. Tapi persoalannya adalah gini, Daud terintimidasi.
Ayat yang ke-29 katakan, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Dan berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi intimidasi boleh datang. Jadi tergantung, ada orang yang mudah terintimidasi dan bisa dengan gampang terintimidasi seperti Saul, ada yang memang nggak terpengaruh kayak Daud. Intimidasi boleh datang tapi Daud tidak terpengaruh. Nah ini yang jadi luar biasa yang Tuhan ingatkan buat kita. Nah kenapa Tuhan ingatkan? Karena gini juga, bahwa intimidasi itu membawa akibat. Akibatnya itu cukup fatal. Ada orang yang menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi parno, ya, paranoid, dan yang paling parahnya gini, udah paranoid, udah parno, dia panik, lalu mengambil keputusan. Nah, orang lagi panik, orang lagi takut, orang lagi khawatir, mengambil keputusan, pasti keputusannya nggak benar, pasti keputusannya salah. Nah, ini juga yang terjadi sama Saul waktu dia menghadapi Filistin. Dia nunggu kedatangan Samuel untuk bakar korban. Ternyata kan melihat jumlah musuh yang begitu banyak dengan kereta kuda yang begitu banyak, hatinya udah mulai takut, cemas. Nah apa yang dia lakukan? Ketakutan dengan dia melihat begitu banyak pasukan, dia terintimidasi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia udah gak nunggu lagi Samuel. Dia mengambil keputusan, dia mengambil sebuah tindakan, dan ternyata tindakan itu salah di mata Tuhan. Nah jadi yang namanya intimidasi itu berakibat fatal, itu bisa berakibat fatal juga. Nah jadi kenapa Tuhan ingatkan juga adalah gini loh, bahwa intimidasi orang boleh kuat secara fisik. Kemarin juga Pak Isa pernah sampaikan ya, orang ngadepin persoalan yang harus pakai tenaga, harus mengeluarkan tenaga, harus menghadapi tantangan, masalah, orang bisa kuat. Tapi begitu diintimidasi, orang bisa kalah. Kenapa? Kalau soal masalah yang berurusan dengan fisik, orang bisa kuat. Tapi kalau udah berurusan dengan mental, dengan pikiran, orang bisa kalah. Nah ini juga yang terjadi sama kalau kita dengar berita tentang artis Korea yang udah terkenal, kok tiba-tiba bunuh diri hanya karena dengar berita intimidasi dari para netizennya. Orang-orang dia dibully. Nah kalau dipikir lagi bahwa sebelum dia jadi orang terkenal, dia harus melewati tahap demi tahap perjalanan sampai dia jadi terkenal. Berarti kan ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, dia bisa lewatin. Tapi begitu ada di puncak karirnya, waktu dia terkenal dan dia dibully, dia nggak kuat dan akhirnya bunuh diri. Nah jadi intimidasi ini, makanya Tuhan ingatkan kita tentang persoalan intimidasi. Apalagi nih, anak-anak Tuhan, jangan kita pikir bahwa nggak mungkin lah kita terintimidasi. Tapi kita ingat bahwa firman Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul para pengejek-pengejek. Ini pengejek tentang apa nih? Wah, terus menerus tuh mencemooh, menyatakan, mengeluarkan intimidasi buat orang-orang percaya. Jangan kita pikir bahwa kita udah kuat hari ini. Jadi kalau Tuhan kasih pesan kita tentang kuasa atas intimidasi, artinya gini, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tantangan yang intimidasi yang akan kita terima seperti apa yang akan ada. Oleh karena itu, inilah yang harus menjadi bagian kita, bahwa intimidasi boleh ada. Bagaimana kita memperkuat pertahanan kita supaya kita tidak terintimidasi. Nah jadi yang pertama yang kita mau pelajari adalah gini, bahwa semua intimidasi, semua informasi mau baik mau jelek, semua masuk melalui panca indera. Ya, melalui panca indera, dari pendengaran, dari penglihatan, dari penciuman, dari rasa, dari sentuhan, itu bisa masuk intimidasi. Kalau kita orang nggak kenal pegang kita, kan kita bisa terintimidasi. Wah, ini sexual harassment, pelecehan seksual. Ada kita makan apa? Wah, jangan-jangan racun. Bisa terintimidasi dengan apa aja yang kita rasa. Nah, panca indera itu letaknya ada di bagian tubuh kita, bagian luar, ya, bagian tubuh. Nah, jadi daging ini, tubuh jasmani ini adalah yang paling bersentuhan dengan dunia. Jadi segala sesuatu bisa masuk melalui panca indera ini.
Jadi kalau kita ibaratkan bahwa ini ini tubuh, ya kita udah sering belajar. Ini tubuh, ini jiwa, ini roh, ya, 3. Nah, di dalam kita ini informasi masuk semua dari tubuh kita, dan melalui panca indera masuk kemana? Ke jiwa, ke jiwa. Nah, segala sesuatu yang masuk dari sini diolah di sini. Mau kita terintimidasi, mau nggak terintimidasi, ini semuanya ada di sini. Nah, jiwa ini adalah hal yang paling penting. Dari sini dia akan teruskan lagi ke roh. Nah, tapi segala sesuatunya ada di sini. Keputusan apa semua ada di sini. Nah, dari roh udah bilang kebenaran. Dia mau ikut roh tentang dia mau ikut kebenaran atau enggak, semuanya dia yang mutusin. Nah, makanya jadi kalau kita berbicara tentang, jadi untuk kita bisa untuk mengendalikan kita bisa terintimidasi atau tidak terintimidasi, kita mau belajar satu dulu bahwa tentang jiwa. Kita mau prinsip-prinsipnya tentang jiwa ini. Nah, di dalam jiwa ini ada yang namanya emosi, ada yang namanya perasaan. Jadi begitu masuk hal-hal yang masuk dari luar, kita bisa emosi, bisa takut, bisa kecewa, bisa khawatir, itu semua dari sini karena emosi kita. Nah, lalu dari rasa takut ini dia masuk teruskan lagi ke roh. Roh bilang jangan takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena roh selalu berbicara tentang kebenaran. Balik lagi ke sini, jiwa bilang, kok ini memang ini menakutkan sekali. Saya mau marah, mau apa juga urusan saya. Nah, balik lagi ke bagian luar. Nah, di situ dah yang namanya reaksi kita, baik atau buruknya. Nah, jadi kalau kita sering dengar tentang bahwa di dalam roh ini, di dalam jiwa ini ada yang namanya emosi atau perasaan, ada yang namanya kehendak, ada yang namanya satu lagi adalah pikiran, ya. 3 hal ini yang penting. Nah, yang namanya kehendak tadi emosi dan perasaan. Yang kedua adalah tentang perasaan, tentang kehendak. Nah, kita kan sering dengar tentang kehendak bebas, ya. Manusia punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini berurusan dengan apa? Dengan keputusan. Ya, kita bisa memutuskan apa aja karena kita punya kehendak bebas. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kehendak bebas, kalau kita renungkan lagi bahwa kehendak bebas ini adalah sesuatu yang Tuhan kasih buat kita yang sangat powerful. Kenapa disebut powerful? Juga sangat berbahaya. Karena Tuhan kasih, tapi Tuhan gak punya kontrol. Tuhan gak bisa kontrol keputusan kita. Jadi seluruh yang namanya kehendak itu semuanya tergantung 100% dari kita. Ini bahayanya, saudara. Jadi waktu Tuhan kasih kehendak bebas sama kita, kita bisa menolak yang memberi. Kita bisa menentang Tuhan yang memberi. Kita bisa gak percaya sama Tuhan yang memberi. Kita bisa gak taat sama Tuhan yang memberi. Jadi itu yang bahaya. Namanya kehendak bebas. Nah, tapi kehendak bebas ini juga bisa menjadi sesuatu yang berharga. Kalau kita betul-betul hidup di dalam kebenaran, maka kehendak kita itu adalah kehendak yang akhirnya Tuhan bisa pakai untuk memperluas kerajaan sorga di muka bumi. Jadi kehendak itu sangat powerful. Tuhan bisa kontrol semua. Tuhan bisa kontrol alam semesta. Tuhan bisa kontrol semua. Tapi Tuhan tidak bisa kontrol kehendak bebas kita. Nah, makanya itu bahaya. Nah, jadi segala sesuatu yang masuk dari panca indera kita sampai ke jiwa itu tergantung dari kehendak bebas kita. Kita mau taat kata Roh Kudus, kita nggak mau taat, kita mau takut, kita mau khawatir, kita mau marah, kita mau apa, semuanya tergantung dari kehendak bebas kita. Nah, yang selanjutnya lagi bahwa di dalam jiwa itu juga ada pikiran. Nah, pikiran itu ada 2 juga. Pikiran sadar atau conscious, sama pikiran di bawah sadar atau subconscious. Nah, jadi kalau cuma baru terima 1 kali, orang ya udah lupain aja, ya. Orang bisa memilih untuk udah lupain aja. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika terus-menerus informasi itu kita panca indera itu kita buka untuk seluruh informasi, seluruh intimidasi, semuanya masuk. Lama-lama dari pikiran itu masuk meresap menjadi pikiran bawah sadar. Nah, di dalam pikiran bawah sadar itu udah banyak hal yang waktu kita belum bertobat itu udah banyak isinya.
Udah banyak itu, yang namanya perbendaharaan itu udah banyak banget, karena kita dari kecil kita udah udah masukkan hal-hal yang seperti yang kurang baik. Dari kepahitan, sakit hati, terus kata-kata yang kadang-kadang kita terima kata-kata yang gak baik dari orang tua, itu semua udah ada di alam bawah sadar kita, di pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang akan mempengaruhi segala keputusan-keputusan kita juga. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45, kita lihat Lukas 6 ayat yang ke-45. Nah, Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, jadi segala keputusan kita sangat dipengaruhi dengan apa yang ada di perbendaharaan hati kita. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita lihat juga di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-27, dan kita mau belajar ini. Supaya apa? Supaya kita paham betul. Karena intimidasi kan tidak bisa dicegah, semua orang bisa ngomong apa aja tentang kita, tapi yang terpenting bagaimana kita buat pertahanan. Nah, Amsal 23 ayat yang ke-7 di sini dikatakan gini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam bahasa Inggrisnya, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang dipikirkan di dalam hati, ya, di dalam hati. Hati itu adanya di mana letaknya? Nah, ini yang kadang-kadang orang suka bertanya-tanya, hati itu ada di mana letaknya? Nah, kalau di dalam bahasa aslinya, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, hatinya ini di dalam bahasa Ibrani itu berbicara tentang soul atau jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang di bawah sadar, pikiran di bawah sadar. Nah, jadi segala sesuatu yang udah tertanam itulah hati kita. Makanya kenapa dari perbendaharaan kita nih, dari apa yang ada di dalam kita ini bisa muncul hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk dari hati kita. Nah, jadi hati ini bisa menentukan kita mau terintimidasi, mau tidak terintimidasi, itu semuanya dari hati. Nah, jadi gini, mungkin gini, kalau kita dengar berita, kita bisa mencegah untuk berita itu kita nggak terima dengan cara apa? Ya, kalau di TV ya kita matiin, kalau di Instagram ya udah kita jangan baca, jangan kita lihat, jangan kita dengar, itu bisa. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang nggak suka sama kita dan mengintimidasi kita. Atau gini, orang yang kepahitan mengintimidasi kita. Baik itu teman kita, keluarga kita, itu bisa mengintimidasi. Nah, jadi tergantung dari apa nih yang ada di perbendaharaan kita. Kalau perbendaharaan kita semuanya hal-hal yang buruk yang pernah ada, kepahitan, sakit hati, atau apapun juga yang pernah kita terima, atau kita pernah dulunya pernah diintimidasi dan sekarang jadi ada di dalam perbendaharaan kita, maka yang akan muncul adalah kita ketakutan. Yang akan muncul, kita akan balas. Yang akan muncul adalah kita akan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar ini. Tuhan ingatkan kita, pikiran itu perlu diperbaharui. Rasul Paulus ingatkan kita, perbaharui pikiran kita. Harus perbaharui segala pikiran kita. Nah, pikiran yang harus diperbaharui apa? Yang ada di bawah pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi 3 hal yang perlu kita pelajari untuk kita mencegah, untuk kita bertahan supaya kita tidak terintimidasi. Yang pertama adalah gini, selektif, ya tadi, selektif untuk menerima menerima masukan-masukan, informasi-informasi, intimidasi apapun juga kita harus selektif. Kalau memang itu bakal melemahkan kita, putuskan untuk tidak dengar, hindari itu. Nah, bagaimana dengan orang terdekat kita yang seringkali mengata-ngatai kita dengan hal-hal yang negatif? Bagaimana dengan itu? Atau ada orang yang mengata-ngatai dengan kata-kata yang nggak baik? Nah, bagian kita adalah jangan balas. Makanya firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Begitu kita balas,
ya kita keluarin lagi nih, dia ngomong A, kita ngomong B. Lalu orang itu sakit hati, dia ngomong lebih kejam lagi, dia ngomong lebih sakit hati lagi. Nah, kita dengar sekali lagi, apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Nah, jadi akhirnya kita makin sakit kan. Lalu kita balas lagi. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, dia bilang gini, jangan balas caci maki dengan caci maki, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Setiap apa yang kita dengar itu akan melukai hati kita. Kita ngomong yang gimana, dia akan intimidasi lagi dengan kata-kata yang kurang baik. Kita akan makin sakit, kita makin terintimidasi lagi, kita balas lagi, makin terintimidasi lagi. Nah, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, jadi kenapa kita harus memberkati? Gunanya bukan supaya orang itu diberkati, supaya kita nggak jadi efek apa-apa, supaya jiwa kita aman. Gitu. Nah, yang kedua, segala sesuatu yang udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, nggak bisa kita hapus. Waktu kita lahir baru, waktu kita dibaptis, ini pikiran yang ada di bawah sadar, ya hati kita ini nggak langsung hilang. Orang tubuh kita bisa tiap hari datang ke gereja, dimenangkan tubuhnya, datang tiap hari ke gereja, nggak jadi masalah. Tapi, apakah jiwa kita sudah beres? Bagaimana dengan segala sesuatu perbendaharaan yang sudah tertanam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun yang ada di dalam hati kita? Nggak ada yang bisa menghilangkan itu. Caranya cuma satu. Isi firman Tuhan. Sehingga yang kotor itu akan keluar. Sama seperti kalau kita bersihin gelas. Kita sering kan dengar ilustrasi itu, dibersihin gelasnya. Kalau pakai sabun nih, udah dibersihin pakai sabun, kita cuci aja botol ya, diisi sabun. Untuk keluarin busanya itu kita perlu waktu kan, sampai masukin air terus sampai benar-benar busanya keluar. Nah, sama dengan pikiran yang ada di dalam bawah sadar kita, bahwa segala sesuatu yang udah kita pernah masukin itu nggak bisa hilang waktu kita dibaptis. Kita harus masukin firman, kita terus masukin. Nah, jadi gini, kenapa firman Tuhan bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam? Bukan disuruh baca firman siang dan malam, tapi disuruh renungkan firman Tuhan. Karena waktu direnungkan firman Tuhan, maka yang direnungkan itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, terus masuk ke alam, ke pikiran bawah sadar. Nah, makanya kalau kita lagi ada problem ya, kita lagi khawatir, lagi takut, jangan banyak ngomong. Kita mendingan diam, mendingan kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Kalau kita banyak cerita sama orang, begitu kita cerita, kita dengar lagi. Nah, begitu kita dengar, masuk lagi ke jiwa kita. Gak ada beres-beresnya. Jadi waktu kita mengalami persoalan, kalau mau konseling sama orang yang betul-betul bisa memberikan kekuatan, tapi jangan ngomong sama semua orang yang lu sih, makanya kudu ini. Nah, kasih nasihat-nasihat yang gak benar, masuk lagi. Nah, makanya baca firman dan renungkan supaya apa? Segala yang kotor di alam, di pikiran bawah sadar kita dibersihkan. Jadi bukan ganti komputer ya katanya ya, harus ganti program katanya. Nah, jadi ini yang harus kita terus-menerus kita lakukan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan itu bukan untuk urusan spirit kita, roh kita, tapi ini berurusan dengan kesehatan jiwa kita. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam 3 Yohanes, ya kita lihat 3 Yohanes, kita sering dengar juga firman Tuhan ini. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, jadi kalau dia artinya gini, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jiwa yang baik, jiwa yang sehat itu akan mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi roh kita, akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi kuncinya adalah di jiwa. Nah, kenapa Kaleb dan Joshua dibilang jiwanya lain? Kita pernah dengar kan ya ayat ini, mereka memiliki jiwanya lain. Nah, jiwa yang lain artinya gini, waktu orang lain emosi,
Waktu perasaan orang semuanya mau melakukan kejahatan dan yang hal-hal ketakutan dan sebagainya, emosi dia baik, pikiran mereka, perasaan mereka berbeda. Waktu pikiran orang melakukan pikiran-pikiran yang jahat, pikirannya berbeda. Waktu kehendak orang untuk melakukan yang jahat, kehendaknya berbeda. Nah, jadi itulah yang membuat kenapa Joshua sama Kaleb bisa menang, bisa menghadapi situasi, karena jiwanya sehat, karena jiwanya berbeda dari jiwa orang lain. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Nah, mungkin orang ini, kita sering dengar bahwa walaupun kita udah lahir baru, udah terima Yesus, nggak ada jaminan di akhir kita bisa yang namanya betul-betul terima keselamatan. Betul? Kita udah terima Yesus, belum tentu pada akhirnya kita betul-betul bisa selamat. Semua juga tergantung dari apa? Dari keselamatan jiwa kita. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jiwa itu memegang, kita udah selamat, udah terima Yesus. Ya, udah terima Yesus. Nah, kalau jiwa kita semuanya urusannya, perbendaharaannya, semua perbendaharaan yang jahat, mengambil keputusan-keputusan yang jahat, maka kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya belum tentu bisa terima keselamatan itu. Saya ingat dulu, waktu anak saya diculik, itu pilihannya, orang pada bilang gini, tanya sama orang pintar, di mana? Yang pakai kuku lah, yang pakai kartu lah, yang pakai apa, tanya. Nah, saya nggak mau, saya percaya sama Tuhan. Nah, orang-orang yang akhirnya mau bantu saya, dia tanya orang pintar. Nah, artinya kan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru ini akhirnya terlibat lagi sama okultisme. Nah, ini yang namanya, kalau dia nggak beresin, jiwanya nggak akan selamat. Nah, kalau jiwanya nggak selamat, pertanyaannya, apakah kita bisa selamat? Nah, jadi gini, dari apa yang saya jabarkan bahwa yang penting dari kehidupan kita, informasi boleh masuk melalui panca indera kita, tapi apa yang ada di dalam jiwa kita, apa yang ada, yang terkandung di dalam hati kita, itu sangat menentukan keputusan-keputusan kita untuk kita. Oh enggak, kalau kita udah biasa baca firman Tuhan, ada kebenaran di sini. Dan belum lagi kalau kita intim dengan Tuhan, ya roh kita intim dengan Tuhan, kita terus membangun dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, ditambah kita punya kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dimasukkan, disambungkan dari jiwa ke roh bilang begini, dia bilang oke, Tuhan, saya ikut apa kata Tuhan, karena firman Tuhan, karena janji Tuhan, karena kebenaran Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, dan segala sesuatu yang kita sudah ada di dalam hati kita menentukan keputusan kita, menentukan reaksi kita, menentukan apakah kita mau terintimidasi atau tidak terintimidasi. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Tuhan ingatkan kita untuk jangan sampai, pesan Tuhan kita diingatkan dari kemarin dari Pak Ishak bahwa jangan sampai istirahat, jangan jiwa kita, jangan hati kita diistirahatkan. Kenapa? Waktu kita sudah tidak mau lagi merenungkan firman Tuhan, apapun bisa masuk. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, para pengejek-pengejek itu akan ngomong seperti apa, mengintimidasi orang-orang percaya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi melalui pesan Tuhan minggu ini, Tuhan ingatkan, ayo, ada kuasa, ada intimidasi, dan kita harus punya kuasa atas intimidasi. Oleh karena itu, terus membangun roh kita, membangun hubungan dengan Tuhan, dan membangun jiwa kita, supaya jiwa kita sehat, supaya jiwa kita selamat, dan supaya reaksi kita ketika kita bereaksi, reaksinya semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, Tuhan. Kami punya satu komitmen untuk terus merenungkan firman Tuhan, untuk tidak mengistirahatkan roh kami, tidak mengistirahatkan jiwa kami, dan supaya kami mempunyai kehendak bebas, dan kehendak itu adalah kehendak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang saat ini anak-anakmu sedang hadapi, ada tantangan, ada pergumulan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, tapi kami percaya firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru,
memberikan pengharapan yang baru. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengasihi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.